Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih berada di kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar baik untuk Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Saya mendengarkannya dari radio BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi, yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa, Bung? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, bagaimana cara kita mengisi kekosongan kekuasaan bangsa ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, bagaimana kita pergi sekarang menuju kediaman Soekarno? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bung, bukan loh. Apakah ada bukan loh? Ada perihal apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ya udah, silakan masuk. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Ya Bu. Ada para pemuda mencari, katanya ingin bicara hal penting. Baik, saya akan pergi minumnya. Silakan duduk. Jadi, ada maksud apa saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar dari radio BBC London. Maka dari itu kami dari golongan muda mengadakan rapat siang tadi dan hasilnya semua setuju agar Bung Hatta dan Bung Karno menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakannya di rapat PPKI. Kita tidak dapat membicarakan ini dengan PPKI karena PPKI itu adalah buatan Jepang dan kita harus bangkit dengan tenaga kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memang memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita harus membicarakannya di rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bangkit untuk kemerdekaan Indonesia. Mengapa memikirkan Jepang? Kita harus tetap proklamasi untuk negara ini. Kekuatan kecil ini tidak akan dapat melawan armada pasukan Jepang. Coba kalian pikir, jika kita cepat memproklamasikan kemerdekaan ini,
apa yang akan terjadi dengan anak-anak, perempuan? Apakah pernah kalian memikirkan soal itu? Tapi Bung, semakin cepat kita menghentikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita menghapuskan penderitaan bangsa ini. Baiklah, beri saya waktu untuk membicarakan ini kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami undur Pak. Silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi semua hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang datang. Jadi, gimana Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, pola pikir mereka masih pendek. Jadi kita harus melihat ke masa depan agar semua bisa kita mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Salam. Jadi gini Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada 1 hari penuh di sana. Hatta, Soekarno. jadi apa maksud kalian membawa kami kemari? Maaf atas segala cara ini, Bung, tapi ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan permasalahan ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang dengan janji manis belaka? Apakah kita akan selamanya menunggu perkataan dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat kita yang sudah lama terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, maka sekaranglah saatnya. Tenang Bung, tenang. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Baik, Bung. Bung Karno, Hatta, ikut saya. Saya juga masih menghitungkan perhitungan kalian dan kami juga masih memikirkannya dengan matang. Kesempatan tidak datang 2 kali. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apa kita bisa? Apa ini semua mungkin bisa kita lakukan? Tentu saja mungkin. Kalau kita berusaha pasti kita bisa. Lagi pula anak-anak muda di Jakarta telah mengatur strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Jadi gimana Bung? Oke, baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok
untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, terima kasih saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Baiklah, kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok tanpa ada campur tangan PPKI. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak akan mengizinkan kita. Apalagi kalau Jepang tahu kita akan merumuskan teks proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita membicarakan di rumah Laksamana Maeda? Baiklah Bung, nanti malam kita ke sana. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Apakah Laksamana Maeda? Ada, sebentar saya pengen ke Bapak dulu ya. Selamat malam. Bisa saya bantu? Malam Pak, maaf mengganggu Anda. Kami ingin menggunakan ruang Anda untuk menuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, saya masuk ke dalam. Itu ya. Baik, sabar. Laksamana, apakah ada kertas dengan pena? Ada, tunggu sebentar ya. Tolong tunggu sebentar. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ini, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi, bagaimana tentang penandatanganan teks proklamasi ini? Bagaimana jika di atas namakan bangsa Indonesia dan diwakili langsung oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Usulan kamu itu bagus. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apa kalian semua setuju? Setuju! Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di waktu masalah saya sulit. Iya, Pak. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakannya besok yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum ada bendera, Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu aja yang menjadi benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada cuma ada kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, yang penting kan kita sudah ada niat. Baiklah. Tapi bagaimana benderanya kita namakan Sasaka Merah Putih? Tidak apa-apa.
Ya sudah, Pak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini. Baik, Bun. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Baik. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berjaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.